Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Kaisa Elka akan menyampaikan pidato tentang gangguan mental pada manusia. Kesehatan seseorang tidak hanya mencakup kesehatan fisik saja, melainkan ada kesehatan mental yang harus kita jaga dan harus kita pahami. Karena kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting yang harus kita miliki. Namun, banyak orang di luar sana yang masih sering meremehkan hal ini. Padahal, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama pentingnya. Tentu, istilah kesehatan mental tidak lagi asing bagi kita. Pada dasarnya, kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi psikis, emosi, dan kejiwaan seseorang. Gangguan mental pada manusia seringkali dikaitkan dengan kata gila. Padahal jenisnya banyak banget. Ada bipolar, depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, PTSD, dan masih banyak lagi. Topik pembahasannya juga banyak, mulai dari faktor penyebabnya, akibat, cara pencegahan, dan cara penanganannya. Jadi sekarang mari kita bahas satu persatu topik tersebut. Yang pertama, faktor penyebabnya. Faktor penyebab gangguan mental dibagi menjadi dua. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor internal terjadinya gangguan mental dapat diakibatkan oleh faktor genetika atau masalah dalam kandungan ketika kalian masih di dalam kandungan. Sedangkan faktor eksternal dapat diakibatkan oleh rasa sakit hati yang dialami oleh seseorang. Bisa melalui perundungan, masalah ekonomi, tekanan dari keluarga, tekanan dari masyarakat, trauma, hingga rasa kesepian akibat ditinggal orang yang disayangi. Ada dua tipe orang dalam menghadapi masalah. Yang satu, orang yang dapat menceritakan masalahnya kepada orang lain dan memberitahu apa yang sedang dia rasakan. Yang kedua, orang yang hanya dapat memendam apa yang ia rasa dan apa yang ia alami. Kalau kalian termasuk tipe yang mana? Faktanya, orang dengan tipe kedua tadi lebih mudah beresiko terkena gangguan mental. Kenapa bisa seperti itu? Karena menurut saya, pada dasarnya semua manusia itu ingin dipahami dan ingin dimengerti. Namun, orang lain tidak dapat dengan mudahnya menyampaikan apa yang ia rasa dan apa yang ia alami. Jadi, orang dengan tipe kedua tadi ingin dimengerti, ingin dibantu oleh orang sekitarnya, tapi tidak dapat mengkomunikasikannya dengan baik sehingga orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui apa yang ia alami dan telat mengetahuinya. Sudah tercatat ada sekitar 971 kasus bunuh diri di Indonesia dari periode Januari hingga Oktober 2023. Tapi sadar atau tidak, bunuh diri ini bukan menjadi solusi dari masalahnya, justru akan memperparah masalahnya. Bayangkan, bagaimana perasaan orang yang ditinggal oleh orang yang bunuh diri? Bagaimana perasaan keluarga yang ditinggal? Apakah mereka tidak akan merasakan rasa bersalah? Apakah mereka tidak akan merasakan depresi juga? Bagaimana jika pada akhirnya mereka juga memutuskan untuk bunuh diri? Jadi, kasus ini tidak akan terhenti dan terus berkelanjutan. Jadi, saya harap di luar sana tidak ada orang lagi yang memutuskan untuk bunuh diri. Kita bisa menghadapi masalah ini bersama-sama. Yang kedua yang akan saya bahas adalah cara penanganannya. Dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kata kunci dari masalah tadi adalah komunikasi. Iya, sesuatu yang sederhana, tapi sangat bermakna. Komunikasi mungkin mudah dilakukan oleh sebagian orang, tapi akan sulit bagi sebagian yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka yang sulit berkomunikasi dengan orang lain selalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadapnya. Seperti, bagaimana kalau aku cerita ke dia, nanti cerita aku dibilang alay? Bagaimana kalau aku cerita ke dia, ternyata masalah aku nggak sebanding dengan masalah yang dia punya? Bagaimana ternyata masalah yang aku punya ini cuma masalah remeh?
Kawan-kawan yang berbahagia, setiap rasa itu solid dan benar adanya. Setiap manusia itu berhak memiliki rasa yang berbeda-beda. Tidak harus satu individu dengan individu lainnya memiliki rasa yang sama. Apalagi dipaksakan, itu tidak akan baik. Jadi alangkah baiknya kita sesama makhluk sosial saling mengerti dan memahami adanya perbedaan rasa. Manusia tidak diciptakan hanya berbeda dalam rupa, tapi berbeda juga dalam perasaan. Jadi kita harus meninggikan rasa toleransi yang ada. Komunikasi harusnya dibiasakan sejak kecil. Mulai dari kecil, kita harus dibiasakan berkomunikasi dengan orang tua apa yang telah terjadi hari ini. Seperti, tadi pagi aku makan ini, tadi pagi aku makan roti loh, tadi pagi aku ketemu dia, tadi pagi aku habis jatuh. Tidak semua yang dikomunikasikan berupa hal buruk, bisa juga berupa hal baik. Komunikasi dapat dilakukan dengan orang-orang yang kita sukai, seperti keluarga, mulai dari ibu, ayah, kakak, adik, kakek, nenek, atau orang-orang yang kita sukai seperti guru favorit atau teman dekat kalian. Komunikasi mungkin tidak akan menyelesaikan masalah yang kita punya. Tapi menurut saya komunikasi justru akan mengurangi beban yang ada di hati dan pikiran kita. Jadi ada baiknya kita memperhatikan komunikasi kita dengan orang lain. Selain komunikasi, apa sih yang penting bagi kita untuk mencegah adanya gangguan mental? Selain komunikasi, ada lingkungan juga yang harus kita perhatikan. Kita harus berada di lingkungan yang positif, supaya apa yang kita dapat juga positif. Lingkungan positif dan pergaulan dapat mempengaruhi aura positif kita. Jadi jangan lupa perhatikan pergaulan ya. Selanjutnya, tapi sebelum perhatikan lingkungan, kita harus memperhatikan diri dulu. Sebelum perhatikan lingkungan, perhatikan diri karena apa yang akan kita terima adalah apa yang akan kita beri. Apabila kita memiliki aura positif, suka menebar kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan lingkungan yang baik dan beraura positif. Setelah itu, saya akan membahas bagaimana cara penanganan bagi orang yang sudah terlanjur terkena gangguan mental. Jangan khawatir ya kawan-kawan, karena di era modern ini, dengan kemajuan teknologi yang ada, kita dapat melakukan konseling dengan psikolog. Psikolog akan membantu kita menyelesaikan dan mengarahkan kita untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang baik untuk menyelesaikan masalah. Namun perlu diingat, psikolog tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang kita punya. Psikolog hanya berperan untuk membantu mengarahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita mau. Jadi terselesaikannya masalah merupakan tanggung jawab kita. Kira-kira itu pembahasan kita tentang gangguan mental pada manusia. Cukup singkat, tapi saya kira semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.